Hai Detikers, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Seperti kita tahu, saat ini pasar LMPV lagi panas-panasnya. Karena di akhir tahun lalu, para pabrikan banyak ngeluarin lini terbarunya itu. Dan kita udah ngulas sampai ngetes beberapa daripadanya. Tapi biar lebih lengkap, kali ini kita akan adu nih. Gue lagi bawa Toyota All New Avanza 1.5G TSS CVT. Dan rekan gue lagi bawa New Expander Ultimate buat ngelawan Toyota Avanza 1,5 TSS-nya si Hafiz nih. Kita akan bandingkan dari segi desain, kemudian impresi berkendara, kemudian akomodasi, fitur, dan lain-lainnya. kira-kira siapa nih teman-teman yang lebih baik dibanding dua mobil ini? Mending kalian simak terus ini sampai habis. Anyway teman-teman, dua mobil ini kita komparasi karena harganya terpaut sedikit nih. Ini Toyota All New Avanza 1.5G CVT TSS dijual di harga Rp293.400.000. Sementara kalau yang lu berapa mas? Ini bedanya cuma sekitar 6 jutaan, Fis. Ini 299.770.000. Oke, jadi emang nggak beda jauh. Sementara kalau di Expander kita bandingkan dengan Veloz, harganya lumayan timpang tuh. Berapa? Sama-sama top of the line bisa 30 jutaan bedanya. Jadi ini lebih comparable lah. Oke, kalau gitu langsung aja mas. Yang pertama kita komparasi secara desain ya. Oke, yuk. Nah, kalau kita bicara desain sebenarnya ini agak subjektif sih ya, Fis ya. Kalau menurut lu gimana nih desain dari Avanza baru ini? Oke, kita mulai dari Avanza teman-teman. Avanza ini sebenarnya desainnya jauh total sih masih beda ya dibanding yang kemarin ya. Gue paling suka bagian depannya nih. Grillnya gede, terus lampunya juga canggih, pipih gitu kelihatannya. Sementara kalau di samping sih jadi kayak bahasa desain MPV kekinian deh, modelnya agak mengotak gitu dan sebenarnya agak mirip-mirip nih dua mobil ini nih. Peleknya juga keren, ring 16 teman-teman. Kalau yang Veloznya 17 sih. Belakangnya juga nggak kalah ikonik nih, keren yang sekarang. Agak-agak memadukan antara ras sama Calya, terus lampu-lampunya juga udah LED semua. Menurut lo gimana Avanza nih? Menurut gue sih perubahannya bener-bener total ya, all new kalau bisa dibilang. Gue bisa katakan Avanza ini dia mirip perpaduan antara SUV dan LMPV. Kan dari bentuknya dia udah banyak garis-garis tajam seperti SUV. Kemudian kalau kita lihat di samping nih ya, dia seperti MPV Sienna sebenarnya yang dijual di Amerika Serikat. Sienna, oke. Terus kalau kita lihat belakangnya, itu agak ada aroma-aroma Raize di situ. Oh mirip iya benar. banget. Berarti Calya, ras sama Raize itu mas ya? Betul, Di mirip belakang banget. ini. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Expander sekarang. Nah, tadi Avanza udah mas. Expander gimana menurut lo nih desainnya? Sebenarnya sih Mitsubishi dia pinter ya. Dia nggak melakukan ubahan yang besar, tapi ubahan yang sedikit pun jadi kelihatan manis gitu, Fis. Oke. Seperti misalnya nih, di sini ada lampu utamanya ya. Dia sekarang pakai model T-shape. T-shape ya? Jadi bentuknya seperti huruf T. Kemudian juga di sini dia agak lebih besar ya grillnya. Dengan warna piano black, jadi kesannya lebih sporty. Siap. Terus kemudian kesan sporty juga ada di belakang nih. Jadi di belakang tuh pakai T-shape juga lampu remnya. Kemudian sebenarnya dari segi desain nggak ada perbedaan ya. Cuman dia udah pakai pelek ring 17 nih. Dan ini peleknya hanya berlaku di Ultimate nih mas, saya sayang banget. Kalau ini sih emang asli cakep sih peleknya. Jadi lebih tinggi lah ya. Lebih tinggi. Kalau menurut gua nih mas ya, Expander ini bener sih yang tadi bilang tadi. Ubahannya tipis-tipis aja, tapi kelihatan lebih manis ya. Lebih modern kelihatannya dan ngikutin tren yang sekarang lah. Betul, betul banget. Oke. Lantas kalau dari segi desain teman-teman gimana nih menurut kalian? Emang agak subjektif ya mas ya, lagi-lagi ya? Tergantung selera sih menurut gue. Tergantung selera. Tapi kita debat nggak akan habisnya nih mas. Betul. Coba kalian kira-kira pilih yang mana, sampaikan di kolom komentar di video kali ini dan kita akan lanjutin komparasinya. Lanjut, adu yang kedua adalah adu dimensi nih mas. Mobil ini kan sebenarnya agak mirip-mirip ya, tapi lebih pas di mana nih kira-kira garasi rumah kalian segede apa? Ini kita akan beberin data komparasi dimensinya. Dari Avanza dulu nih mas. Avanza ini punya panjang total 4.395 mm. Sementara lebarnya di 1.730 mm dan tingginya 1.700 mm. Untuk ground clearance nih, tadi kan lu sebut ya. Iya. Kalau di Avanza ground clearance-nya hanya 205 mm. 205 mm ya. Memang secara nggak langsung ya, secara belum kita liatin datanya,
kalau dilihat dari mata memang Avanza lebih compact daripada Xpander. Tapi sekarang gimana kalau kita lihat yang Xpander mas ya? Nah kalau Xpander berapa nih mas? Nah tadi kan lu bilang Avanza terlihat lebih kompak ya. Ah. Itu bener. Karena ini Xpander panjangnya itu 45-95 mm. Oke. Kemudian dia dari lebarnya sendiri 1750 mm, tingginya juga sama. 1750 mm. Berarti panjangnya itu selisih 200 mm mas ya? Ya, Atau 20 sentian sebenarnya? Ya. Selisih panjangnya? Selisih panjangnya ya 20 cm. Makanya ini kemarin coba nih gue masukin ke garasi rumah gue, agak sempit tuh. Agak sempit? Gue biasanya bawa Avanza. Iya. Oh iya, satu lagi Fis. Jadi dia ground clearance-nya tinggi nih. Dia sekitar 220 mm. Oke, jarak lebih tinggi dari 15 tanahnya. mm ya dibanding Iya. Avanza ya. Jadi buat ngelewatin jalan yang agak rusak berlubang tuh lebih nyaman pasti. Lebih nyaman. Iya. Itu mungkin karena pelek lu ring 17 mas, pelek gua kan ring 16. Oh iya bisa jadi sih ya. Tapi untuk ngomongin jalan berlubang lebih enak apa enggak, nanti kita tes suspensinya. Oke, siap. Sekarang kita lanjut ngetes komparasi mesin dan impresi berkendaranya. Oke. Nah mas, sebelum kita bahas impresi berkendaranya, kita bahas dulu speknya. Di atas kertas, Avanza ini pakai mesin 1496 cc, 4 silinder segaris, VVTi, dan mesinnya Dewa HC. Tenaganya 106 PS mas, torsinya 137 Nm. Kalau Xpander berapa tuh? Nih Fis, kalau New Xpander nih mesinnya pakai Mifec 1499 cc, tenaganya tuh sekitar 105 PS dan torsinya 141 Nm. Lebih gede kan? Tapi mesinnya sama mas ya, sama yang lama ya? Mesinnya sama sih. Figur tenaganya pun masih sama, 105 PS, berarti lebih kecil 1 PS dibandingkan Avanza. Tapi torsinya lebih gede mas ya. Tapi dua-duanya ini sama-sama pakai CVT nih mas sekarang ya. Menarik Dan sih ya. dua-duanya penggerak roda depan. Betul. Jadi sekarang nggak ada dikotomi penggerak belakang, penggerak depan lagi ya. Semuanya sama sekarang. Semuanya ya. sama. Oke mas, sekarang kita tutup dulu nih kap mesinnya. Dan kita cobain nih mobil ini gimana sih dua-duanya di sirkuit Bridgestone ini. Oke, mas, sebenarnya kita udah pernah ngetes dua mobil ini secara lengkap ya, tes di jalan raya gitu ya, tes jauh. Tapi karena ini ngetesnya di sirkuit dan juga dalam waktu berdekatan gitu ya, habis Xpander langsung Avanza pun sebaliknya. Jadi kayaknya datanya lebih akurat nih mas. Betul, betul. Siap. Yang pertama kita bahas dulu yang Avanzanya kali ya. Boleh. Nah, Fis, menurut lu Avanza ini gimana mesinnya? Oke, mesinnya sebenarnya sama mas, dua mobil ini kan, tadi kita bahas juga. Tapi ternyata karakter berkendaranya cenderung beda nih mas. Avanza ini menurut gua lumayan nonjok tenaganya sejak putaran awal. Walaupun sama-sama linear ya mobil ini ya. Tapi di tarikan awal itu nonjok, di tengahnya agak-agak biasa aja, di atasnya pun semakin smooth lagi. Jadi memang ini pas untuk perkotaan, stop and go, city driving gitu ya. Dan kayaknya pun berdampak baik kepada konsumen bakarnya. Kalau menurut lo gimana nih Avanza? Nah, ini kan bener-bener totally different ya, mesin yang mesinnya baru, cuman sistem transmisinya CVT sekarang ya. Jadi yang gua rasakan tenaganya itu bener-bener instan sejak putaran bawah, bener kata lu tadi. Karena sekarang kan dia distribusi tenaga langsung di roda depannya. Oke. Apalagi tuh transmisi CVT-nya tuh, wah itu enak banget tuh. Tenaganya Lebih smooth instan, ya? lebih smooth, dan dia nggak ada kayak ngejalan ngehentak gitu ya, Hentakan. kayak di transmisi torque converter gitu. Ya, itu ya, nggak ada ya. sama sekali. Jadi ini emang sebuah mesin yang baru dan enak banget sih menurut gua. Oke, Avanza kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita geser ke Xpandernya nih. Nah, Mas Ansari, gimana nih? Lu kan ngetes ini nih, sehari-hari dites juga, di sirkuit ini lu tes juga, gimana menurut lo? Menurut gua tenaganya udah sangat cukup lah ya. Ini karakternya sama seperti yang dulu. Cuman emang ada transmisinya kan sekarang pakai transmisi CVT ya. Jadi distribusi tenaga tuh lebih smooth, lebih halus.
Tapi memang untuk putaran bawahnya dia tidak terlalu kuat. Tapi setelah sekitar 2000-3000 RPM ke atas itu tenaganya Lonjok ya? ngisi terus. Siap. Lu sendiri udah pernah nyobain kan? Menurut lu pernah gimana nyobain. rasanya? Kayaknya memang kedua mobil ini tuh karena transmisinya sama, kapasitas mesinnya kurang lebih sama, FWD juga dua-duanya. Betul, Kayaknya betul. perbedaannya di ECU sih mas, settingan ECU-nya beda kayaknya. Oh gitu. Jadi memang karakter Xpander ini baru kerasa nonjok ditarikan tengah ke atas. Jadi kayaknya kalau kita adu drag gitu kan mas ya, kita start dari awal, kayaknya Avanza akan lebih unggul pertama nih. Tapi di berapa ratus meter ke selanjutnya, Xpander lebih unggul. Oke mas, tadi kan impresi berkendara udah, sekarang kita bahas komparasi konsumen bakarnya. Ini gue suka nih bagian ini nih. Tadi kan kita dari Paling kantor gimana? ke sini lumayan kompleks ya, jarak tempuhnya juga 50 sampai 60 km, jauhnya lewatin tol, macet sedikit, bayar tol juga ya. Jadi lumayan kompleks. Gua ngetes Avanza dapat di angka 21,7 km per liter. Itu dengan kecepatan rata-rata sekitar 90 km per jam lah. Kalau lu punya cruise control ya, berapa nih? Tadi gue sih ngitung sekitar 20,8 km per liter ya. 20,8, berarti terpaut sekitar 0,9 km per liter ya? Nggak jauh banget ya. Nggak Dan terlalu gue jauh. tadi dengan kecepatan sekitar sama sih 90 km Ya, per karena jam. iring-iringan ya. Iring-iringan, dan gue juga udah pakai cruise control nih. Jadi makin efisien Makin sebenarnya. efisien. Di situ kan belum ada di sebelah. Nah sebenarnya kita udah pernah ngetes Xpander yang versi sport. Karena nggak ada cruise control, gue dapet di angka 20 km per liter kecil lah. Jadi kayaknya memang dengan cruise control itu ngebantu jadi lebih efisien sebenarnya. Berpengaruh. Konsumen bakar. Oke, jadi kalau untuk konsumen bakar memang lebih irit sedikit Avanza. Oke, kita ngomongin suspension handling teman-teman. Suspensinya Avanza ini, karena kita udah nyobain dua langsung secara bersamaan, memang karakternya terasa beda lumayan jauh tuh mas. Kalau ini, setelan suspensinya lumayan cenderung medium ke keras karakternya. Iya. Jadi kalau ngelewatin jalan yang berlubang, tadi kita ngelewatin juga jalan yang bergelombang gitu ya, rasa kabinnya memang agak terguncang lumayan tuh. Iya. Tapi dengan suspensi setelan kayak gitu, enaknya handlingnya jadi lebih akurat nih mas. Kita belok, body roll nggak kerasa terlalu besar. Tadi gue juga sempat manuver-manuver, mobil ini kerasa lebih meyakinkan lah, lebih pede di bawahnya. Dan ini adalah improvement luar biasa nih dibandingkan Avanza yang versi sebelumnya, yang kerasanya memang handlingnya agak terbang-terbangan lah. Kalau ini udah lebih solid kerasanya. Lebih solid ya. Lu nyobain Avanza juga mas, gimana menurut lo? Menurut gue ya, ini emang bener-bener berubah total ya. Karena kan ini juga pakai platform TNGA ya, yang terbaru. Jadi yang gua rasa nih, kabinnya juga lebih senyap. Kemudian juga pengendaliannya lebih enak. Intinya lebih stabil dan nyaman dan aman juga. Aman juga ya, lebih asik lah. Lebih asik. Nah, kalau Xpander gimana nih? Tadi tes lengkap lo soal Xpander ini. Kalau Xpander sih ya sama seperti model sebelumnya. Cuman ya ada improvisasi di bagian kabinnya juga lebih kedap, lebih mewah juga kabinnya sekarang. Kemudian juga dari segi suspensinya ya, itu gue paling suka suspensinya Xpander ini. Karena dia udah ada improvement di suspensi belakangnya dengan ketinggiannya sekarang mirip seperti suspensinya Pajero ya. Sport. Dan juga stroke-nya juga lebih tebal tuh mas ya. Betul, jadi buat menghajar lubang nih Lebih anteng asik. banget, asik. Asli. Lu gimana menurut lu? Memang betul, Xpander ini terasanya lebih nyaman ke kabin sebenarnya. Jadi redaman dari aspal, dari jalan jelek gitu ya ke kabin lebih terasa nyaman lah. Tapi efeknya ke handling memang nggak seakurat atau nggak sepede Avanza nih mas. Betul. Karena apalagi dia ground clearance lebih tinggi, dimensi lebih tinggi. Jadi pas dipakai bermanuver, meliuk-liuk, rasanya body rollnya masih lebih besar dibandingkan Avanza. Banding Avanza, ya itu ada plus minus masing-masing ya. lah. Nah, udah panas-panasan di luar, sekarang kita masuk ke dalam buat kita komparasi interior nih mas. Boleh. Lu duduk di belakang supaya ngetes posisi baris ketiganya, gua di tengah. Tapi menurut lu gimana nih duduk di baris ketiganya? Gue dengan tinggi 165 cm ya, ini masih ada sekitar 4 jari nih. Boleh, bahkan lebih tuh mas. Iya sih, ini 9 bisa sih ini. Yoi. Terus di leg rest-nya kita lihat, masih ada ya 5 jari lah. 5 jari ya. Ini Ini posisinya masih belum gua majuin banget nih. Oh gitu, Coba coba gua majuin banget, nih segini nih. Wah, ini lega sih. Iya, tapi guanya nggak lega. Ini gua segini lah ya, tengah-tengah ya. Coba mentokin.
paling belakang. Wah, kalau mentok sih nggak bisa, Wis. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Jadi gua taruh di tengah aja nih. Nah, terus juga yang asik lagi di bagian belakang ini udah ada soket ya. Ini bisa Oke. buat ngecas nih. Lighter tapi ya. Lighter tapi ya harus beli adapter lagi. Masih ada kompartemen juga di sini. Cup holder Cup ya. holder ya. Intinya sih gue sebagai pengguna Avanza lama di sini nih Asik ya. lebih nyaman, lebih nyaman buat duduk. Kalau gua di tengah sini, Mas. Gimana? Nih, tinggi gua 175 cm. Ya. Gua taruh di tengah nih joknya. Masih banyak banget sih space di sini. Oh. Kepala pun ruang kepala masih banyak dan asiknya gue bisa monopoli AC nih, Mas. Wah, iya nih. Jadi kalau gue bete sama lu kan, gue kecilin aja. Kalau di tengah, ngomongin kenyamanan tadi ya, di belakang ada cup holder, ada socket lighter. Nah di tengah sini juga ada USB port nih, Mas. USB port, kompartemen penyimpanan, cup holder juga ada. Ya di tengah sini lumayan lengkap. Sama jangan lupa nih satu lagi. Headrest ya. Headrest nih penting nih. Nggak semua mobil ada ini. Di belakang juga ada. Di belakang juga ada, masih ada 2. Oke, Oke. lumayan lah ya. Kenyamanan ya. Lumayan. Ada improvisasi. Siap. Kita maju ke depan, kita pindah ke kokpit. Gimana nih menurut lo kokpitnya Avanza ini? Jauh berubah ya. Dia berubah. Terus juga dari sisi pengemudi nih, di sini gue senengnya ada pengaturan tinggi rendahnya, jadi lebih Oke. bisa menyesuaikan lagi. Yang lama nggak ada mas ya? Nggak ada. Oke mantap. Cuma di sini Hah? yang gue sayangkan ya, untuk pengaturan ini masih bisa naik turun doang nih, belum bisa nggak bisa teleskopik ya? teleskopiknya. Padahal berapa sih itu mas ya paling ya? Iya. Tapi keseluruhan menurut lo gimana nih? Perubahannya sih masif sih. Masif ya? Banyak kompartemen di sini juga ada nih kompartemen. Iya. Hampir semuanya material kasar Keras ya? Keras. Siap. Tapi kompartemen cukup banyak ya, di sini ada. Kosong ya mas ya? Bisa dijelaskan ini fungsinya apa? Itu cruise control pak, hilang pak. Cruise control hilang ya? Hilang. Padahal sudah ada TSS, harusnya ada. Iya. Ada Adaptive cruise control cruise tuh, sama control kayak race ataupun Rocky ya. Iya. Saya Sama ini apa nih? Wah, Ini 2022 bro. ini buat saya ngedrip pak. Oh gitu ya, lebih enak pakai ini ya? Lebih enak pakai ini. Oh, gitu. Tapi memang harus diakuin, electric parking brake sama auto hold itu memang berguna banget pada saat nanjak, macet ya. Ini cuma ada di Veloz doang ya? Yoi, kalau di Veloz itu dia dilengkapi sama rem parkir elektrik. Oh. Tapi Expander nggak punya ini mas, yang tadi lu sebut. Apa tuh? TSS bro. Oh, Yoi, jadi ini mobil anti tabrak. gitu. Kalau dia mau nabrak, langsung marah-marah dia. Wes. Terus kalau keluar lajur juga marah-marah. Jadi memang fitur TSS ini untuk mobil-mobil masa depan sih rasanya udah harus pada punya nih. Iya. Jadi kita nggak perlu tukang parkir lagi, ada blind spot monitoring juga. Pokoknya yang tadi lu bilang ya, fitur-fitur kayak active parking brake, cruise control memang nggak dihadirkan. Sama gue terkesan Avanza ini Yoi. lebih modern ya. Touchscreen, Touchscreen. bisa dihubungin ke Bluetooth, USB juga bisa, banyak lah fiturnya di sini. Oke. Terus juga itu tuh, instrumen cluster gua di tengahnya sekarang digital mas. Wih, keren Cakep ya, banget sih. kelihatan banyak informasi di situ. Oke, mas, yaudah kita geser situ mas, katanya sih lebih nyaman. Oh, oke, kita lihat. Kita pindah ya. Nafis, sekarang kita udah ada di dalam Expander. Menurut lu gimana? Ini buat gua yang tubuhnya jauh lebih bongsor dibanding lo ya. Hah? Ini sih di belakang nyaman banget mas. Gua aja ini tinggi gua 175 cm, bobot gua lumayan berat ya. Ini kaki gua masih tersisa lumayan lah, ada sekitar 2 jari. Ini pun karena lu di tengah mas ya. Betul. Coba lu paling maju mas. Kita kerjain dulu nih dikit mas, sorry. Lu paling maju nih. Ini saya sudah paling maju, bro. Udah paling maju. Iya. Wadah, Ini tega paling maju, bener. Pis. Iya ya. Berarti gimana menurut lu? Tapi segini udah lumayan cukup sih. Karena memang yang tadi kita omongin ya, dimensinya Expander ini platformnya lebih panjang mas. Lebih panjang 20 cm, jadi Iya. memang suasana kabinnya juga lebih lega terasanya. Gua aja yang segede-gede gini masih lumayan enak lah menjajalkan diri di sini mas. Kira-kira kalau jarak jauh masih berani nggak? Jarak jauh oke sih, walaupun untuk joknya memang agak lumayan landai gitu ya, tipikal memang jok baris ketiga lah. Oh. Kalau joknya dibuat lebih ngangkat lagi depannya, mungkin area paha gue sini bisa tertopang, jadi lebih nyaman. Jadi nggak terlalu naik lah ya. Yoi. Tapi untuk kenyamanan, tadi kan lu sebut di Avanza lumayan banyak ya. Nah, Di sini pun ternyata lumayan banyak nih, ada cup holder, iya. kompartemen penyimpanan juga di sini ada kecil. Ada juga di sini port lighter. Iya. Gue baru sadar mas, kenapa port lighter yang dipakai di belakang, karena kadang-kadang kalau kita camping bawa kulkas atau bawa kompresor, Iya. memang lebih butuh port lighter dibandingkan USB port. USB port, oke. Jadi lebih fungsional lah. Betul, betul. AC pun lumayan kerasa ke belakang. Kerasa ya? Kerasa, Oh. oke. Ada headrest lengkap, 2 buah. Iya.
seatbelt 3 titik juga, tapi tengah sini nggak ada headrest. Aduh. Nah, kalau lu Mas di tengah dengan postur lu yang lebih pendek dibanding gua 10 cm, gimana? Ini sih lega banget ya. Lihat nih, tuh masih ada. Yoi, ruang kepala gede banget ya. Iya, ruang kepalanya gede banget. Terus juga ini meskipun udah mentok depan nih, masih ada 5 Udah jari luas gua. Masih ada Asli. 5 ruas jari gua, masih enak banget. Cuma dia nih ya, yang jadi salah satu kritik gua, dia pakai material kayaknya cepet kotor nih, Fis. Warnanya Material, soalnya Fis. beige Warnanya gini ya? beige dan Ya. kayaknya bahannya juga ini ya, cepet kotor juga. Ini memang kritik gua sebelumnya kepada Mitsubishi sih, karena expander yang sport dikasihnya hitam, cakep ya Mas ya. Oh gitu. Kalau yang Ultimate ini dikasihnya beige, jadi memang kalau kesentuh-sentuh tangan gini jadi agak Betul, gampang kusam nih. Tapi untuk kenyamanan di tengah ada apa aja Mas? Ini ada USB port di sini. USB port, cup holder juga lengkap ya, Cup kiri holder kanan. juga ada lengkap di sini. Kompartemen Kiri kanan penyimpanan juga banyak banyak. banget nih, ada 1, 2, 3 nih. Menurut lu gimana expander? Memang ya Mas ya, habis dari sana pindah ke sini kerasa banget Mas. Ini banyak banget material-material yang lembut gitu ya. Jelas. Kelihatan kelihatan lebih berkualitas sebenarnya sih. Karena juga ini kan mungkin varian tertingginya ya. Yo, ini Ultimate ya. Betul. Tapi sport pun dapat gini juga nih Mas, dapat Oh, oke. dapat soft touch. Terus ada panel kayu gini ya, kayak mobil Eropa ya. Yo, Lebih kesan mewah kan? lebih mewah. Terus yang paling kerasa adalah posisi tangan gua nih Mas. Kok nyaman banget dari tadi ya. Tertopang banget ya. Yoi, armrestnya kayaknya tingginya lumayan pas buat tubuh orang Indonesia segede gua. Dilapisin kulit juga. Betul. Dan sebelah kanan nih, yang di panel pintunya dikasih soft touch Soft juga touch nih. juga ya. Wih, asli. Jauh kan? Jauh. Setirnya juga lebih cakep ya kelihatannya ya. Iya. Dan ini nih Mas, ada cruise control ya. Oh yang tadi gua bilang. pasti. Electric parking brake yang tadi kita bilang juga. Cakep. Dan setirnya juga bisa diatur tilt dan teleskopiknya loh. Kita coba. Di sini. Bisa nggak nih? Wah, Wih, bener ya ya. kan? Jadi lebih bisa sesuaikan dengan posisi mengemudi. Ini nggak ada TSS-nya Mas. Nggak ada. Nggak ada MSS lah. Ya kan? Mitsubishi Safety Sense. Aduh. Jadi memang secara fitur keselamatan Heeh. masih lebih unggul Toyota. Lebih unggul Toyota. Walaupun secara kenyamanan, secara fitur-fitur yang tambahan-tambahan tadi lebih unggul sedikit yang Expander. Head unitnya touchscreen, ini juga instrumen clusternya, di tengah juga ada layar informasinya ya. Betul. Oke. Udah lengkap berarti Mas ya? Jadi Mas, gimana menurut lo kedua mobil ini nih? Gue sih bingung sih, soalnya ini beda tipis banget, cuma 6 jutaan dan punya karakter masing-masing. Menurut lu Yoi. gimana? Kalau menurut gue memang benar, dengan harga yang selisihnya sedikit, ini fix buat kita bingung nih Mas. Betul banget. Mesin tadi karakternya beda, suspensi juga beda banget. Fitur sih ya agak tipis-tipis perbedaannya, walaupun Avanza lebih unggul dari segi keselamatan fiturnya, sementara Expander lebih segi kenyamanannya. Iya. Memang membuat kita auto bingung nih Mas. Bingung banget. Jadi lebih baik disesuaikan kebutuhan ya. Yoi. Nah, kalau kalian, teman-teman kira-kira gimana? Pendapat kalian apa soal mobil ini, kedua mobil ini? Lebih kalian unggulkan yang mana? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan jangan lupa main-main ke kanal kami di Detik Auto dan baca artikelnya di Detikcom. Yoi, tonton video lain dari kami di kanal 20 Detik dan jangan lupa untuk tonton dan subscribe kanal YouTube Detik Auto. Kalau gitu sekian aja ya, gue Pis pamit, Lutfi pamit. stay safe dan bye-bye.